Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai penerimaan negara bukan dari pajak. Nah, di sini ada pengertian dari PNBP. PNBP atau penerimaan negara bukan dari pajak adalah segala penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bukan berasal dari pajak. Artinya, PNBP merupakan dana yang diperoleh oleh pemerintah dari berbagai sumber selain dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Nah, manfaatnya apa saja sih untuk negara? Manfaatnya terbagi menjadi beberapa. Di sini saya mencoba untuk mengambil 3 poin. Yang pertama, meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua, mendukung pembangunan nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan bukan pajak. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan bukan pajak. Salah satunya yaitu upaya yang dilakukan adalah diversifikasi sumber pendapatan agar tidak bergantung hanya pada sumber daya alam dan pajak. Contohnya, pemerintah mendorong investasi di sektor pariwisata dan teknologi yang dapat memberikan pendapatan tambahan. Nah, di sini ada jenis dari PNBP. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam, yang kedua pelayanan, yang ketiga pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, yang keempat pengelolaan barang milik negara, yang kelima pengelolaan dana, dan yang terakhir hak negara lainnya. Nah, di sini presentasi pendapatan negara bukan dari pajak. Mayoritas pendapatan negara yaitu dari pajak dan sisanya bukan dari pajak. Itu artinya kontribusi pendapatan bukan dari pajak juga sangat berkontribusi secara signifikan karena menyumbangkan 30% dari sumber pendapatan selain dari pajak. Dampak sosial dan ekonomi dari PNBP yaitu memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dana yang diperoleh dari sumber-sumber ini sering digunakan untuk mendanai program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan. Selain itu, pendapatan juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur atau infrastruktur. Dan yang terakhir, kita ngambil contoh studi kasus di negara lain. Misalnya Norwegia. Mereka memanfaatkan pendapatan dari minyak untuk membangun dana pensiun yang besar. Negara ini menerapkan strategi pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga negaranya. Nah, terima kasih. Itu penjelasan mengenai PNBP. Semoga dapat bermanfaat. Saya Gugun, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.